Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diskusi interaktif dan yang menjadi pembicara kita, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Bapak Haji Ade Sumardi. Ya. Dan beliau adalah juga Wakil Bupati saat ini ya, Wakil Bupati Lebak. Ya. Dan juga bersama dengan Ketua DPP Taruna Merah Putih, ya, Bapak Haji Asep Rahmatullah. Ya. Dan beliau juga sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. Sebelumnya saya sampaikan kepada kita informasi bahwa Taruna Merah Putih itu merupakan salah satu sayap organisasi partai PDI Perjuangan yang terbilang sangat aktif, ya, enggak saat ini, yang ditugasi untuk menggait para pemuda di luar struktur partai, ya ingat, di luar struktur partai, supaya bisa peduli dengan isu-isu sosial dan menjadi laboratorium pengkaderan kader-kader partai melalui Taruna Merah Putih, ya, kader-kader muda. Menurut Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, bahwa anak muda harus menjadi perhatian besar bagi Taruna Merah Putih untuk menggalang kekuatan bersama, menggelorakan semangat nasionalisme, patriotisme, dan juga rasa cinta kepada Indonesia melalui cara-cara yang berkebudayaan, menggelorakan semangat Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam bukunya Sukamto Wardani menyebutkan bahwa tingkat kesadaran paling tidak dapat dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku atau tindakan. Kesadaran politik yang rendah dapat dilihat apabila berada pada level pengetahuan dan pemahaman, sedang pada level sikap, dan tinggi pada level pola, ya, sedang pada level maksudnya sedang ya pada level sikap dan tinggi pada level pola perilaku atau tindakan. Fakta sejarah panjang perjuangan pemuda sejak masa kolonial Hindia Belanda, masa merebut kemerdekaan hingga reformasi. Hasil survei CSIS, hanya 2,3% generasi milenial yang tertarik dengan isu sosial politik. Ya. Jumlah generasi milenial dan generasi Z yang menjadi tugas kita untuk mengkader, menjadi kader partai di Indonesia menurut hasil sensus 2020 oleh BPS adalah 53,81% atau separuh lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya sekitar 145 juta merupakan penduduk yang usia muda. Artinya usia muda ini sangat mempengaruhi elektoral, ya. Dan generasi Z berdasarkan rentang umur. Penduduk generasi milenial adalah penduduk yang berusia 24 sampai 39, sedangkan penduduk generasi Z adalah penduduk 8 sampai 23. Jadi kawan-kawan sekalian bisa memetakan saya ini generasi Z atau generasi milenial. Survei Litbang Kompas, hanya 11% dari milenial yang mau aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. Ya. 3 tantangan pemuda di dalam politik hari ini. 1, fenomena menguatnya gerontokrasi. Ini adalah suatu sistem yang dikendalikan atau diatur oleh orang-orang tua. Ya, tidak termasuk Pak Ketua DPD dan juga Pak ya, Ketua DPP, ya. Tantangan lain adalah apatisme politik milenial. Kemudian yang ketiga, mengguritanya praktik oligarki menjadi salah satu tantangan anak muda hari ini untuk berkecimpung dalam politik. Fakta-fakta di atas itu adalah merupakan bagian yang menjadi pengetahuan kita bersama apa yang harus kita lakukan.
Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua DPD lebih awal dan juga nanti kepada Bung Asep Rahmatullah. Apa pentingnya berpolitik untuk anak muda itu Pak Ketua? Ya, dan mengapa politik menjadi hal yang kurang diminati oleh anak-anak muda berdasarkan fakta-fakta tadi di atas. Lalu kalau Taruna Merah Putih sebagai saya partai, bagaimana kepada partai? Saya persilakan Pak Ketua. Terima kasih Bung Marinus, Ketua TMP terpilih, luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Bapak semua, alhamdulillah tadi sudah dipaparkan oleh Bung Marinus, tapi sebelum itu saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bung Marinus sebagai Ketua TMP Provinsi Banten yang hari ini telah melakukan rakerda dan itu komperda dan tercepat, luar biasa. Berarti artinya bahwa jejak Bung Marinus ini adalah sudah luar biasa kerennya. Dan DPD mengucapkan terima kasih kepada Bung Marinus atas kiprahnya bagaimana selama ini berjuang untuk PDI Perjuangan dan untuk anak-anak muda di TMP. Kalau kita bicara tentang saya partai, maka artinya bahwa saya partai itu adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari tubuhnya, yaitu adalah partai itu sendiri. Kok kenapa ada TMP? Kok kenapa ada siap-siap partai serta ada TMP? TMP ini ada diberikan kewenangan khusus bagaimana mengelola anak-anak muda dan sekaligus juga merekrut anak-anak muda agar anak-anak muda ini paham. Pertama tentang apa pahamnya? Paham tentang dirinya, paham tentang bangsanya, dan juga paham tentang bagaimana masa depannya. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Artinya peran TMP ini sangat besar. Sangat berperan aktif. Karena tadi data yang disampaikan oleh Bung Marinus betul adanya bahwa sekarang Indonesia ini adalah diisi oleh anak-anak muda. Artinya apa? Artinya kita ini akan mendapatkan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Suatu negeri di mana orang yang produktifnya lebih besar ketimbang yang produktif. Dalam arti kata bahwa anak mudanya lebih besar ketimbang orang tua. Ini adalah merupakan kebahagiaan untuk kita, tapi sekaligus juga tantangan untuk kita. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi musibah demografi, yang artinya penduduk mudanya banyak, akan tetapi dia tidak produktif dan hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Inilah pentingnya Taruna Merah Putih masuk ke situ. Pertama adalah bagaimana memberikan pengetahuan tentang dunia politik kepada anak-anak muda yang notabene mereka ini adalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Karena kita ini kan yang udah beruban itu kan persis kayak pohon. Suatu saat pasti daun yang kering itu akan jatuh. Jatuhnya itu untuk apa? Adalah memberi kesempatan kepada anak muda. Nah, artinya Taruna Merah Putih ini dia harus bagaimana anak-anak muda ini sadar tentang politik. Karena jujur saja, di Taruna Merah Putih pun juga harus diajarkan tentang sejarah. Karena kalau anak muda tidak diberikan tentang pemahaman tentang sejarah, maka tidak akan mencintai bangsanya. Tidak akan mencintai negerinya. Karena sekarang ada upaya bagaimana sejarah itu adalah tidak diberikan kepada anak muda. Karena ternyata anak muda itu ketika untuk menghancurkan negerinya gampang Pak. Pertama adalah hapus seluruh sejarahnya, jangan diberikan kepada anak muda. Tutup rapat-rapat tentang sejarah. Dan yang keduanya yaitu adalah hapus jejak sejarah. Baru anak muda nanti tidak akan melek sejarah sehingga dia tidak akan mencintai negerinya sendiri. Itulah yang perlu diajarkan, bagaimana tentang ideologi negara. Bagaimana tentang kecintaan terhadap bangsa dan negara, keutuhan NKRI. Ini anak muda, harus seperti itu. Ini TMP harus masuk ke sana. Sehingga nanti kalau sudah demikian, anak-anak muda akan tertarik. Jadi politik ini adalah bukan dipandang tidak baik oleh anak muda. Tapi politik adalah merupakan sebuah keharusan oleh anak muda untuk melanjutkan regenerasi kepemimpinan bangsa ini. Itu prinsipnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Pencerahan yang luar biasa dari Pak Ketua DPD. Masih pertanyaan yang sama. Menurut Pak Asep, apa pentingnya berpolitik buat anak muda dan anak-anak muda sekarang ini kan kurang meminati politik.
Apa sih sebenarnya penyebabnya ya? Kemudian TMP menjadi bagian dari saya partai yang berjuang untuk melakukan pengkaderan. Bagaimana ia bisa TMP Taruna Merah Putih ini ya bisa menggarap anak-anak muda yang kurang minat dalam politik. Apakah dalam bentuk program yang disukai oleh kaum milenial itu? Silakan Pak. Terima kasih Ya. Pak Marinus Gia. Taruna Merah Putih ini adalah laboratorium. Laboratorium di mana di situ bagaimana anak-anak muda yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua agar tidak gagap terhadap politik, dan juga bagaimana Taruna Merah Putih ini juga mewadahi teman-teman mahasiswa, pelajar, profesional muda untuk bagaimana dia memahami politik. Hanya saja Taruna Merah Putih ini tidak juga bisa berdiri sendiri, harus memiliki kehierarkian organisasi, yaitu sebagai saya partai, yaitu di mana induk partainya adalah PD Perjuangan. Ya. PD Perjuangan itu juga punya salah satu variabelnya adalah komitmen organisasi. Ya. Komitmen organisasi itu indikatornya 5 mantap di dalamnya. Ya. Yang pertama adalah mantap ideologi, mantap organisasi, mantap kader, mantap program, dan mantap sumber daya. Nah, itulah yang menjadi rujukan terhadap bagaimana saya partai ini menjalankan fungsi dan tugasnya. Dengan teknologi dan juga dunia maya ini, itu memang stylenya harus dirubah. Harus dirubah bagaimana anak-anak muda ini supaya tertarik di dunia politik. Ternyata ini Pak Ketua DPP sudah sangat paham Iya. soal digitalisasi. Nah, ya gitu kan. Walaupun kita juga belum paham-paham banget ke situ. Tapi itu bagian daripada market yang memang harus dilakukan oleh Taruna Merah Putih, karena bagaimana dengan berjamurnya kafe-kafe, ya kan, terus adanya barista-barista, ya itu yang memang kita harus hadir. Ya. Jadi Maksudnya kita kader baristanya? iya, artinya kita sebagai Taruna Merah Putih, sebagai laboratoriumnya politik untuk jadi untuk ditempatkan di struktur yang induknya, ya kita harus coba merangkai itu semua. Karena kalau kita nggak masuk ke dunia-dunia seperti itu, anak muda sekarang ditinggalin Pak. Ya. Karena misalnya berbicara kita suguhin, kumpulkan selegram kita cekokin ideologi dari awal, dia pasti lari. Ya. Tapi bagaimana kita rekrut dulu, baru itu cekokin ideologi. Artinya kita memasuki dunia mereka dulu. Dunia mereka dulu, Oke. Pak. Saya sering masuk ke dunia mereka dulu kan gitu. ya. Itu diajarin sama Pak Marinus ya. Ya kan, bagaimana masuk ke dunia-dunia itu, baru setelah itu kita ajak. Kalau Kan gitu. ketua DPC kabupaten itu suka memasuki dunia anak-anak muda. Karena dengan hal-hal yang sifatnya mengendorse itu kan sangat menjadi satu buah ukuran sekarang. Ya, ya. Kita undang selegram, dipakein baju Taruna Merah Putih Iya. dengan followernya yang sekian puluh ribu, itu keren Pak. Ya. Sepakati dulu bahwa Taruna Merah Putih itu bagian daripada saya partai, laboratoriumnya daripada anak-anak muda untuk bagaimana berkiprah kepada dunia politik yang lebih di struktural yang induknya. Karena di situ kita bisa merekrut pelajar, mahasiswa, profesional muda, dan yang lain-lain. Ya. Tapi juga tidak melupakan terhadap komitmen organisasi, bahwa itu juga harus bagian menjadi garis partai yang kita sebutkan tadi 5 mantap. Iya. Terima Di kasih. tengah-tengah apatisme ya, di tengah-tengah apatisme pemuda-pemudi, kaum milenial ya, apatisme politik yang sedang terjadi sekarang. Taruna Merah Putih harus ngapain di Provinsi Banten? Ya harus masuk Ya. kepada komunitas itu Pak. Karena kalau mereka diajak dengan style kita, Iya. seperti gayanya Pak Marinus 5 tahun yang lalu, itu nggak masuk Pak. Jadi Pak Marinus harus ikut, menyesuaikan kondisi harus saat ini. menyesuaikan, Ya. ya kan? Di era digitalisasi harus menggunakan Harus juga dengan Instagram. Ya, Pak Ketua DPD. Ya, di tengah-tengah apatisme para pemuda dan kaum milenial, Taruna Merah Putih ini kan diminta sebagai saya partai, ditugaskan sebagai saya partai, bagaimana melakukan pengkaderan perekrutan ya untuk kader-kader partai, khususnya di Provinsi Banten.
politik jangan diartikan dalam arti yang sangat sempit. Itulah pemahaman itu yang sekarang belum nyambung kepada anak muda. Padahal politik ini adalah segala sesuatu yang ada di Republik ini irisannya dengan politik. Contoh, Ya. ibu-ibu bicara cabai naik. Cabai naik itu politik, Pak. Ya. Anak-anak muda ketika misalkan dagang kopi, kopinya selama ini mahal, Ya. itu politik. Ya. Itu semua adalah irisannya kepada politik. Maka artinya bahwa ini harus transfer pengetahuannya kepada anak-anak muda. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi. Betul, harus masuk sesuai dengan dunia mereka. Ya. Ya. Kalau anak mudanya senangnya misalkan jualan kopi, ayo dorong ke jualan kopi, kasih ilmunya. Bagaimana teknik jualan kopi yang baik? Ya. Kan gitu, kasih ilmunya. Sehingga juga ajari tentang ideologi sambil dagang kopi. Ya. Kan Artinya Taruna Merah Putih berperan memberikan pelatihan segala macam Pelatihan, harus ya. masuk di situ di usaha kecil menengahnya, Ya. sehingga nanti ekonomi rakyat akan naik, apalagi Ya. ekonomi anak-anak muda. Ya. Baru di situ kalau dia sudah merasakan, oh bener nih, enak bener nih, pendapatan hasilnya banyak. Nah, baru dijelasin inilah hasil daripada irisan politik, daripada Ya. keputusan politik. Gitu. Jadi jangan diartikan politik itu hanya di anggota DPRD, Ya. anggota DPR provinsi, DPR RI, Ya. gubernur, presiden, tidak seperti itu. Ya. Itu hanya bagian kecil, bukan hanya pilkada dan pilpres, tidak. Tapi seluruh rangkaian keputusan dan yang berkaitan dengan rakyat itu ada politik, hasil daripada Ya. politik. Ya. Gitu. Ya. Artinya sebenarnya politik itu adalah strategi untuk mensejahterakan rakyat, ya. Betul. Politik itu adalah media untuk meraih kekuasaan demi kesejahteraan rakyat, Kesejahteraan. kan begitu ya. Iya. Salah satu kesulitan sekarang ini karena generasi yang sekarang ini kan lupa tentang sejarah. Iya. Dan rasa nasionalisme mereka juga tidak muncul. Kenapa? Karena sejarahnya tidak diberikan lagi kepada mereka. Kalau dulu ya, waktu saya sekolah, kenapa kita selalu cinta tanah air? Karena kita membaca sejarah bagaimana perjuangan bangsa misalnya kan. Kemudian kejadian-kejadian yang meruntuhkan demokrasi misalnya begitu. Lalu dari situ kan muncul, oh ternyata kita harus melakukan sesuatu. Menurut Bung Asep di Banten bagaimana Bang? Bung Asep? Jadi ke depan Taruna Merah Putih itu tidak terukur oleh sekretariat. Oke. Karena itu saya Tapi anggap, dibutuhkan sekretariat. iya, tapi saya anggap itu sudah jadul. Iya. Karena itu terlalu terlalu pakem gitu kan, Iya. dengan gaya-gaya politik zaman kita Pak Ketua. Iya. Nah, artinya bagaimana Taruna Merah Putih ini Iya. merubah mindset menggalang anak-anak muda ini dengan style kepemudaan. Oke. Bagaimana misalnya kita bentuk atas dasar gotong royong, teman-teman membuat kafe Taruna Merah Putih. Oke. Mantap ya. Ya kan? Di situ kita bisa mengundang. Iya. Bagaimana anak-anak Taruna Merah Putih yang saya sebutkan tadi, bahwa Taruna Merah Putih itu bagian daripada laboratorium mewadahi pelajar, mahasiswa, profesional muda itu kan entrepreneur Pak, pengusaha. Iya. Iya. Nah, di situ ketika kumpul, ya kan, ada kafe Taruna Merah Putih. Itu kita bisa ngundang jualan kaos, jersey, ya kan, misalnya bekerja sama dengan mana-mana. Terus kita juga bisa mengundang, yang salah satunya adalah Seregram itu, untuk mengendorse produk-produk kita. Gerakan satu ide. UMKM, Ya. ada profesional muda, Ya. entrepreneurnya di situ, Ya. karena ketua Taruna Merah Putih Provinsi Banten itu yang memang berdekatan dengan BI yang bisa memberikan kredit. Iya. Artinya kekuasaan itu harus dikapitalisasi buat kepentingan teman-teman. Bukan ketua Taruna Merah Putih Provinsi Banten hanya bisa memberikan seragam saja, tapi bagaimana bisa memberikan jalan keluar untuk mengangkat UMKM melalui Taruna Merah Putih itu menjadi berkembang. Baik. Ini Sepakat kan? Iya. Supaya ada respon dan kita juga tidak monoton begitu, maka saya meminta dan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa menyampaikan apa pendapatnya, bisa juga menyanggah dari apa yang sudah disampaikan tadi.
Atau ada ide-ide baru ya, bisa ditujukan ke Pak Ade dan juga bisa ditujukan ke Bung Asep Rahmatullah. Silakan, ada dari masing-masing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda, Ya. Wakil Ketua DPC Taruna Merah Putih Kabupaten Tangerang. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten dan juga Bapak Asep Rahmatullah, kami menyambut baik. Tetapi ada salah satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa menjadi ide atau kolaborasi bersama. Bagaimana Taruna Merah Putih tidak hanya tampil di milenial atau kaum Z tadi, karena menurut survei kaum Z itu yaitu kaum yang independensinya itu susah untuk dipegang dan berubah-ubah. Jadi untuk tidak hanya tampil di milenial, tetapi harus bisa tampil di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat tahu bahwa partai politik ini ada di mana-mana dan pada saat kapanpun dan dimanapun. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya harus bisa cepat tanggap terhadap persoalan rakyat. Silakan yang di belakang tadi, Bung Yudi, silakan Bung Yudi. Siap, terima kasih Pak Marinus. Cukup menarik apa yang disampaikan Bapak-bapak tadi terkait dengan politik pemuda. Saya sangat memperhatikan tadi apa yang disampaikan Bapak-bapak terkait dengan demografi ya tadi ya. Nah, belakangan ini survei politik sudah mulai rame ya. Dan yang menarik survei-survei itu muncul kelompok-kelompok muda. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah demografi yang sudah Bapak sampaikan tadi layak dengan terpilihnya politisi muda? Itu. Yang keduanya, bagaimana kelompok muda ini dilihat dari dan diposisikan dalam berpolitik di Indonesia? Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada? Yang ingin saya tanyakan begini Pak, semacam evaluasi lah ya. Ya. Nah kita ini kurang masuk ke dunia pendidikan Pak. Oke. Ke akademi kita kurang masuk, karena saya perhatiin dosen-dosen yang ada di Banten ini rata-rata sudah sedikit mengubur sejarah. Seperti pada saat Pilpres kemarin ya. Kadang-kadang yang kantor itu malah bukan dosen gitu. Kadang antara dosen sendiri sama mahasiswa, malah mahasiswa yang membenarkan politik itu sendiri. Nah ini yang mempengaruhi juga suara kita ke depan, mau dibawa kemana. Kalau kita nggak bisa masuk ke situ, maka doktrinisasi yang terjadi di dunia pendidikan malah parah kan. Mungkin kita sudah lihatlah salah satu dosen di Untirta dengan segala cara, kemarin itu kan ternyata dia balik lagi ke situ, kemudian masuk lagi sekarang pemerintahan. Salah satu staf ahli di Menteri Pertahanan, nah itu salah satu dosen. Kemudian dosen-dosen swasta juga banyak Pak, banyak yang melakukan praktek-praktek seperti itu, menghalalkan segala cara untuk meraih suara milenial. Nah ini yang harus kita kantor di 2024, mungkin dengan cara-cara tadi kan, nah tapi jangan lupakan dunia pendidikan, kita harus masuk ke situ. Terima kasih. Terima kasih Bung Acung ya. Ini tema hari ulang tahun PDI Perjuangan baru-baru ini Pak Ketua adalah bangun badannya, bangun jiwanya dan bangun badannya. Nah dari semua yang disampaikan oleh teman-teman ini sangat dekat dan erat masuk dalam ruang lingkup tema itu. Nah silakan saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua DPD lebih awal untuk memberikan tanggapan secara keseluruhan atau juga boleh satu persatu menjawab, dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin ini jawabannya sekaligus saja karena berangkai ya, karena ada yang sifatnya masukan, ada pertanyaan. Jadi begini, tema kita itu adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu tema PDI Perjuangan pada tahun ini. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, bahwa TMP ini adalah ada dan harus bermanfaat. Itu prinsip ya. Ketika TMP itu ada dan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak muda, maka secara otomatis anak-anak muda akan tertarik. Kenapa? Karena manfaatnya ada. Sekarang pertanyaannya lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kehadiran kita ini bermanfaat enggak untuk rakyat? Bermanfaat enggak untuk anak-anak muda?
Kalau dirasakan kurang bermanfaat, maka tingkatkan kemanfaatan itu. Bagaimana caranya? Atur strategi. Dari semua lini, kalau misalkan dunia pendidikan beri masukan tentang bagaimana kurikulum dan sebagainya. Kalau misalkan toh belum ada yang masuk kita di situ memberikan pelajaran kepada anak-anak muda. Kalau toh misalkan dari sisi ekonomi, kemandirian ekonomi dari Trisakti Bung Karno, oke. Berarti kita juga harus masuk bagaimana tentang usaha kecil menengahnya. Kita dorong ke sana, berarti manfaat dari sisi ekonomi juga ada. Bagaimana dari sisi misalkan sejarahnya, kita juga harus masuk. Bagaimana TMP ini adalah bagi memberikan pemahaman sejarah kepada anak-anak muda. Itu yang penting dari kita dulu, awalnya dari kita. Ya, diikuti atau enggak kita oleh anak-anak muda, itu tergantung manfaat enggak kita di mata mereka. Maka untuk itu mari kita atur program kerja. Ketua DPD terpilih Taruna Merah Putih sudah terbentuk ya hari ini. Ini adalah awal ketika beliau ditunjuk menjadi ketua dan disusun sebuah organisasi, maka susun program kerjanya sesuai dengan program kerja partai sehingga manfaatnya lebih besar untuk anak-anak muda. Di situ saya yakin, hakul yakin, kalau kita bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia maka mereka akan ikut dengan kita. Buktikan saja. Nah, kenapa kita sekarang ini? Karena kita gak ada manfaat oleh mereka. Kita politisi hanya berantem doang, ngapain ya? Anak muda kan sekarang dalam tanda kutip enggak ini, ngapain ini politik? Padahal politik bukan berantem di situ, tidak. Tapi bagaimana menentukan kebijakan sebagai mengepek kepada kepentingan rakyat. Nah, ini yang belum nyambung, sehingga ada sekat. Ada sekat informasi yang enggak nyambung dari generasi ke generasi. Kalau persoalan generasi benar tidak ada persoalan. Apakah mau generasi A sampai Z enggak jadi masalah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana semua generasi mencintai bangsanya. Bagaimana semua generasi mencintai negerinya. Itu akan timbul ketika mereka paham bagaimana perjuangan-perjuangan pendahulunya. Nanti akan diceritakan. Cuma betul ya, memang benar. Dari zaman ke zaman pasti ada perubahan. Zaman yang dulu nggak mungkin disamakan dengan zaman sekarang. Tapi sekarang itu ada kita sesuaikan dengan zaman yang ada. Sekarang ini teknologi luar biasa. Jadikan teknologi itu dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab yang berideologi negara. Sehingga nanti dia tidak menjual negaranya dengan teknologi. Kan begitu Pak. Ya. Tetapi bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sehingga muncul yang namanya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Nah, TMP di situ perlunya hadir. Silakan Bung Asep barangkali. Kaitan dengan bagaimana dosen yang memang juga banyak yang terpapar dengan ideologi, memang terlalu lama dosen-dosen yang dulu itu 32 tahun terkungkung oleh kekuasaannya Pak Harto. Sehingga ketika zaman era reformasi ini banyak dosen-dosen yang juga memang dia masih berpikirnya sempit. Nah, inilah yang harus dibongkar oleh Taruna Merah Putih. Bagaimana mendoktrinisasi anak-anak milenial untuk paham ideologi. Makanya 5 mantap itu, mantap ideologi sudah jelas. Bahwa Pancasila itu harga mati. Ya kan, mantap organisasi PDI Perjuangan ini the ruling party, mantap kader. Nah, kita di bagian kader-kader laboratorium yang memang kita harus mempersiapkan diri. Hasil survei sekarang, ya kan, generasi Z ini memang dengan demografi itu Pak Ketua, memang itu mendekati hampir 30% loh. Jadi pasar ini kalau nggak digarap sama Taruna Merah Putih, amsyong. 145 juta gabungan dari milenial dan Z. Iya, jadi kantor DPC itu coba memanfaatkan yang tadi mantap kelima adalah sumber daya. Gotong royong ini kan bagian daripada budaya kita. Jadi Taruna Merah Putih udah kalau bagian organisasi, bagian program, bagian menyusun, bagian men-screening caleg itu bagian ketua, sekretaris dan bendahara saja udah. Kalian berpikir bagaimana caranya menarik seluruh generasi milenial Z ini, ya kan, untuk tumbuh dan berkembang di Taruna Merah Putih yang nanti untuk dudukkan menjadi eksekutif, menjadi legislatif, atau mengisi ruang-ruang yang lain. Jadi kalau membayangkan cara dan segala macam, mindsetnya rubah. Mungkin itu. Baik, banyak hal, banyak ide, banyak program. Ya, saya kira kalau kita bahas pasti tidak pernah akan selesai dan memang tidak harus selesai. Karena kalau selesai berarti kita tidak akan membahasnya berikutnya.
Kan begitu ya. Dan kalau selesai maka kita tidak akan bertemu kembali. Ya kan begitu ya. Untuk memudahkan kita melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan, seperti apa yang sudah digambarkan oleh teman-teman tadi dan juga para pembicara kita, ya, kita harus aksi dan merumuskan, memformulasikan, ya, baik itu nanti dari DPD dan juga di DPC, sesuaikan dengan kemampuan, kan begitu ya. Nah, saya kira ini yang penting menjadi konklusi dari pertemuan ini, dari diskusi ini. Taruna Merah Putih adalah taruna pelopor, berjuang berorganisasi bukan karena kompensasi. Dan menjadi pemimpin, pundak jangan melebihi kepala. Terima kasih, merdeka. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.